Selamat siang, saya Lamhot dari kelas 1KB02 ingin mempresentasikan tentang rangkaian seri. Pengertian rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun berderetan menggunakan satu jalur aliran listrik. Misalnya ada satu kabel, kabel ini tidak memiliki cabang. Dibuat bersusun-susun antara komponen satu dengan yang lainnya tanpa ada cabang. Karena disusun dengan berurutan, maka tiap bagian dari komponen pun dialiri oleh arus listrik sama. Tidak memiliki satu pun cabang, maka susunan ini disebut pula rangkaian tunggal. Mengapa begitu? Listrik dibiarkan keluar mengalir dari sumber tegangan, kemudian aliran itu akan melalui tiap komponen dan ketika akan kembali lagi ke sumber tegangan. Tidak ada belokan sama sekali. Kondisi ini menciptakan konsekuensi berupa kuat arus pada tiap komponen pastilah sama. Sedangkan hambatan dari rangkaian ini semakin besar. Ini mengakibatkan pijar dari lampu tidak seragam. Semakin menjauh dari sumber tegangan, maka makin redup pula pijar dari lampu itu. Rumus rangkaian seri. Dari beberapa rumus rangkaian seri, terdapat karakteristik tadi bisa dirumuskan dengan rumus-rumus berikut ini. I sama dengan I1 sama dengan I2. Maksud dari I adalah kuat arus. Artinya kuat arus tiap resistor besarnya sama, sehingga diberi tanda sama dengan berarti sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. R total maksudnya hambatan. Hambatan total adalah jumlah dari hambatan dari tiap komponen, dan nilai hambatan total lebih besar dibanding nilai hambatan pada tiap resistor. V total yaitu tegangan. Tegangan total yang didapatkan dengan menjumlahkan beda potensial tiap komponen. Dan bila tegangan tidak diketahui, dapat dicari dengan mengalihkan kuat arus dan hambatan. Inilah gambar dari rangkaian seri itu. Kelebihan dari rangkaian seri. Pertama, lebih hemat kabel. Karena tidak memiliki cabang dan disusun secara berurutan begitu saja, maka sudah pasti penggunaan kabel menjadi lebih hemat. Terlebih rangkaian ini disebut pula sebagai rangkaian tunggal. Kedua, hemat daya. Selain hemat kabel, rangkaian ini pun bisa menghemat daya. Bila kamu menggunakan sumber listrik berupa baterai, maka baterai itu bisa bertahan lama. Atau bila kamu menggunakan pulsa listrik, maka pulsa itu tidak akan cepat habis. Hemat saklar. 3. Selain hemat kabel, sudah pasti akan hemat saklar pula. Rangkaian ini membutuhkan paling tidak satu saklar saja untuk menghidupkan berbagai resistor. Kamu hanya perlu satu saklar saja. Kekurangan. 1. Bila satu resistor mati, matilah seluruh resistor yang ada. Karena disusun secara berurutan tanpa cabang dan perbelokan, maka bila satu mati, semua ikut mati. Wah, bila kamu menerapkan rangkaian ini untuk peralatan penting, maka bisa-bisa kamu emosi ketika satu resistor mati, karena pasti seluruh aktivitas akan terpengaruh. Yang kedua, terang dari pijar lampu tidak sama. Bila kamu hendak memasang beberapa lampu menggunakan rangkaian seri dan mendapati pijar lampu berbeda, itu bukan berarti ada lampu rusak. Tetapi memang demikian bila kamu menggunakan rangkaian ini, pijar dari lampu tidak akan sama. Makin jauh dari sumber tegangan, makin redup pula pijarnya. Berikut adalah 3 contoh soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Tentukan hambatan total dan arus I untuk masing-masing rangkaian pada gambar 5.60. Pada gambar A, rumus mencari hambatan total, ya kita menambahkan R1, R2, dan R3. Setelah kita mendapatkan R totalnya, lalu kita masuk ke arusnya. Untuk mencari rumus arus sama dengan I sama dengan V per R. V-nya tadi 60. V dapat dilihat di gambar A, diketahui di E sama dengan 60 V. 60 per hambatan total per 20 sama dengan 3A. Begitu juga di B, C, dan D. Soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita dapat melihat gambar tersebut, gambar rangkaian paralel. Pertama, kita harus menserikan dulu dari ketiga rangkaian tersebut. Rumus dari rangkaian tersebut adalah 1 per R total, karena kita harus menserikan dulu supaya bisa menghitung arusnya. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Lalu kita masukkan R1, R2, R3 nya. Sudah dapat 2 ohm, lalu kita cari arusnya. Rumus dari mencari arus sama dengan I sama dengan V per R.
kita masukkan V yang ada di keterangan gambarnya, diketahui di situ V-nya 12, baru rangkaian totalnya 2. Oh, salah. Oke, nanti saya perbaiki. Soal nomor 3. Nomor 3 tersebut kita disuruh mencari hambatan total dan arusnya juga. Pada gambar pertama, kita masukkan R1, R2, R3, lalu R total. Bedanya soal nomor 3 dengan nomor 1, di soal nomor 3 ini, salah satu hambatan tidak dikasih tahu, dan kita harus mencari berapa nilai dari hambatan tersebut. Karena R totalnya udah dikasih tahu, tinggal kita masukkan yang sudah diketahui. Begitulah hasilnya gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, ternyata sekian dari saya. Terima kasih.